Baik, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kajian ini merupakan kerjasama antara ANB Channel dengan Ertos Group yang dipersembahkan untuk kaum muslimin, dan Anda bisa bergabung melalui Zoom bagi yang ingin berdiskusi dan ingin bertanya tentang masalah materi yang nanti insya Allah akan kita bahas. Dan kita sampaikan materi dalam kurang lebih 45 menit. Lalu nanti di sisa waktu kurang lebih 10 menit akan kita gunakan untuk diskusi terbatas, hanya khusus bagi Anda yang tergabung melalui Zoom. Baik, kita akan buka terlebih dahulu keterangan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis menyebutkan dalam kitabnya Manhajus Salikin, dan ini merupakan kitab fikih yang lebih bernuansa madzhab Hambali. Beliau menyebutkan babut tayammum, bab tentang tayammum. Wa huwa an-naw'u tsani minat taharah, dan ini merupakan bentuk taharah jenis yang kedua. Karena yang pertama adalah at-taharah bil ma', taharah dengan menggunakan air. Wa huwa badalun anil ma', dan ini merupakan pengganti untuk bersuci yang menggunakan air. Idza ta'adzara isti'malul ma', apabila orang tidak bisa untuk menggunakan air, li'a'dha'it taharah, karena anggota bersuci, anggota wudunya ada yang tidak boleh kena air, atau sebagian anggota yang sebagian anggota wudu tidak boleh kena air, au li'adamihi, atau tidak ada air, au khaufi dhararin bisti'malihi, atau dikhawatirkan akan membahayakan ketika menggunakan air. Fayakumut turabu maqamal ma', maka tanah ketika itu bisa menggantikan air. Baik, demikian kaidah umum yang beliau sampaikan. Sekarang kita akan lihat makna dari tayammum. Tayammum secara makna bahasa artinya bersengaja. Tayammum secara makna bahasa artinya sengaja. Sedangkan secara istilah, tayammum artinya bersengaja menggunakan unsur bumi untuk dijadikan sebagai media bersuci dengan tata cara tertentu karena sebab tertentu. Baik, makna tayammum secara yang bermakna bahasa yang artinya sengaja, ini bisa kita jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, hasil terbaik yang kalian kerjakan. Dan yang dimaksud di sini adalah zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian minal ardi, dari bumi. Dan yang dimaksud adalah zakat pertanian. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian tayammamu secara sengaja memilih al-khabith yang jelek, minhu, dari apa yang kalian infakkan itu, minhu tunfikun, untuk kalian berikan kepada orang lain. Walastum biakhidhihi, sementara kalian sendiri tidak butuh untuk mendapatkannya, tidak butuh untuk memilikinya. Illa an tughmidu fihi, kecuali kalian harus memejamkan mata. Jangan secara sengaja milih yang jelek-jelek ketika bersedekah atau ketika bayar zakat, karena kalian sendiri nggak butuh, kenapa kalian kasihkan ke orang lain?
Nah, di sini ada kata wala tayammamu. Janganlah kalian bertayamum. Bertayamum di sini maksudnya adalah bersengaja. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 267. Makna tayamum secara bahasa yang artinya sengaja. Ayat 267. Sedangkan secara istilah tadi sudah kita sebutkan. Secara istilah adalah sengaja menggunakan unsur bumi untuk bersuci disebabkan karena sebab tertentu, dengan tata cara tertentu. Demikian makna tayamum secara istilah. Baik. Selanjutnya, mengenai kenapa ada tayamum. Jadi bersuci itu ada dua. Yang pertama, bersuci dengan menggunakan air. Ini yang disebut dengan thaharah asliyah. Disebut dengan thaharah asliyah. Thaharah asal. Dan thaharah asal yang menggunakan air ini ada dua. Wudu untuk hadas kecil, kemudian mandi untuk hadas besar. Wudu untuk hadas kecil dan mandi untuk hadas besar. Kemudian yang kedua adalah dengan pengganti air dengan unsur bumi. Saya sebut unsur bumi atau permukaan bumi. Permukaan bumi. Dan ini disebut dengan thaharah badaliyah. Dan thaharah badaliyah adalah bentuknya tayamum. Dan tayamum ini bisa digunakan untuk hadas besar maupun kecil. Orang boleh tayamum untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil. Maka kalau ada pertanyaan, wanita haid yang suci tapi dia sedang sakit, apa yang harus dilakukan? Sementara dia harus sholat. Ketika dia sakit dan dia nggak bisa menggunakan air, maka dia bersuci dengan cara tayamum. Setelah itu dia bisa sholat. Baik. Selanjutnya, mengenai tata cara tayamum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran atau sebelumnya bahwa tayamum adalah kekhususan, keistimewaan syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya umat masa silam tidak punya syariat tayamum. Dan itu sebagaimana yang beliau tegaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan kepada para nabi siapapun sebelum aku. Sehingga nabi-nabi dulu gak ada keistimewaan semacam ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Nusirtu biru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut yang disematkan pada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. "Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah." Maka siapapun di antara umatku yang menjumpai salat, falyusalli, maka dia bisa salat di tempat manapun. Sehingga misalnya dia di hutan, dia di sawah, dia di perjalanan, dia di padang pasir,
tidak harus datang ke tempat sholat yang mungkin jauh dari pemukiman, sehingga dia bisa sholat di tempat dia berada. Dan Nabi SAW menyebut ini sebagai keistimewaan beliau. Beliau mengatakan, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, tempat untuk sholat. Wa tahuran, dan tempat dan alat untuk bersuci. Maka permukaan bumi bagi Nabi SAW itu suci dan merupakan alat untuk bersuci. Karena itu kalau ada orang yang merasa sandalnya najis hanya gara-gara dipakai lewat di atas tanah, ini salah besar. Hukum asalnya sandal dan permukaan tanah itu suci. Najis itu tidak ada di permukaan bumi. Isi bumi itu tidak najis. Najis itu di perut kita. Najis ada di perut binatang. Sehingga najis itu keluar dari makhluk hidup. Tapi kalau bumi, isi bumi tidak ada yang najis. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, bumi ini dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci. Jangankan cuma sebatas suci, alat untuk bersuci lebih tinggi lagi derajatnya. Bisa dipakai untuk media bersuci, yaitu tayamum. Dan ini keistimewaan bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan tayamum ini memiliki sebab. Allah turunkan syariat tayamum. Sebab Allah turunkan syariat tayamum. Ini berkaitan dengan cerita kalung Aisyah radhiyallahu anha. Kalung Aisyah. Aisyah pernah meminjam kalung dari saudarinya Asma. Lalu dipakai safar. Nah, kemudian suatu ketika kalung itu hilang. Nabi SAW kemudian perintahkan kepada para sahabat untuk mencarinya. Akhirnya pasukan berhenti, rombongan berhenti, karena mereka mau mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka telusuri, yang namanya perjalanan di padang pasir, Anda bisa lihat ya. Sehingga mereka telusuri jalan yang tadi dilewati. Mungkin kalung itu jatuh di tanah, terus terkubur pasir. Akhirnya mereka ketika mencari ya serius. Dalam posisi mereka tidak memiliki air yang cukup untuk berwudu. Padahal kalau dalam perjalanan ini, andaikan tadi dilanjutkan, maka di sana akan ketemu dengan air. Tapi karena sibuk nyari kalung, sehingga masuk waktu sholat, tapi para sahabat belum bergerak dan mereka tidak mendapatkan air. Sampai kemudian mereka pun berkomentar, ini gara-gara anaknya Abu Bakar. Gara-gara anaknya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar emosi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk di pangkuan beliau, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Saat Abu Bakar marah sama Aisyah, Aisyah dicubit oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Aisyah, andaikan bukan karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuanku, aku akan teriak. Tapi Aisyah enggak berani untuk itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pangkuannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak memiliki air, maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Ini seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang tata cara wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Dan seterusnya sampai akhir dari penjelasan wudu. Lalu Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Kalau kalian sedang safar, kalian sakit atau sedang safar, atau baru saja buang air, atau baru saja melakukan hubungan badan dengan wanita, lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id yang suci.
Yang dimaksud sa'id adalah permukaan bumi. Baik. Setelah turun ayat ini, maka para sahabat bergembira. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakati ali Abu Bakrin radhiyallahu anhu." Ini bukan pertama kali keberkahan yang turun disebabkan karena anaknya Abu Bakar, dan yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sebab kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan berupa adanya syariat tayammum. Dan ini salah satu di antara kegembiraan para sahabat dengan adanya tayammum, di mana mereka ketika tidak bisa menjumpai air, mereka bisa mendapatkan kemudahan. Mereka bisa mendapatkan kemudahan, bisa bersuci tanpa harus menggunakan air. Dan itu terjadi dengan turunnya surat ini atau ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah, dari surat Al-Maidah. Baik. Selanjutnya kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis. Fayaqumu turabu maqamal ma'. Tanah bisa digunakan sebagai pengganti air. Bi an yanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdath. Di mana orang ketika tayamum dia berniat untuk menghilangkan hadas. Dia berniat untuk menghilangkan hadas, sehingga saat tayamum, maka saat menggunakan tanah dia punya niat menghilangkan hadas sebagaimana orang berwudu dan mandi. Dan di sini ada keterangan, apakah tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat? Misalnya, sekarang saya tayamum, sampai maghrib nggak batal, boleh nggak saya pakai untuk sholat maghrib? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tayamum hanya boleh dilakukan dalam kondisi terpaksa, sehingga betul-betul mepet sudah masuk waktu sholat, belum ada air, dan dalam kondisi misalnya nggak bisa menggunakan air baru bisa tayamum. Dan ada yang mengatakan ya kondisi tayamum sebagaimana orang berwudu. Wudu sekarang kok nanti sampai maghrib nggak batal, kurang lebih mungkin 2 jam lagi kok nggak batal, ya nggak masalah, bisa langsung dipakai untuk sholat. Sehingga di sini penulis menyebutkan hukmuhu hukmul ma', hukum tayamum dengan menggunakan tanah itu sebagaimana hukum menggunakan air. Fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaan. Fala yushtaratu lahu dukhulul waqti, tidak disyaratkan harus sudah masuk waktu. Wala yubtilu bidukhulihi wala bikhurujihi, dan tayamum tidak batal gara-gara masuk waktu sholat atau selesai waktu sholat. Wa idza tayammama lin nafli istabaha bihil fardu, apabila ada orang yang tayamum untuk sholat sunnah, dia boleh gunakan tayamum itu untuk sholat wajib. Wa ma dunahu, atau sebaliknya, dia tayamum untuk sholat wajib bisa digunakan untuk sholat sunnah, dan seterusnya. Sepanjang dia suci, maka dia bisa pakai untuk kegiatan sholat. Selanjutnya, apakah tayamum bisa batal gara-gara badan kena najis? Di sini Syekh mengatakan, la yajibut tayammum wala yushra'u, tidak wajib tayamum dan tidak disyariatkan min najasatil badan, disebabkan karena najis di badan. Jadi kalau kita selesai wudu misalnya, atau selesai tayamum kemudian kena najis, apakah harus ngulang tayamum lagi? Jawabannya tidak. Najisnya bisa dibersihkan, dan sucinya, status kita suci dari hadas tidak hilang. Tsumma yaqul bismillah, kemudian ketika memulai tayamum baca bismillah, dan ini dalilnya kias. Dikiaskan dengan apa? Dengan wudu. Karena sebagian ulama Hambali mewajibkan baca bismillah sebelum wudu, maka untuk tayamum disamakan, baca bismillah sebelum tayamum. Meskipun mengenai hukumnya wallahu alam, dohirnya tidak wajib. Tsumma yadribu turaba biyadaihi marratan wahidah. Kemudian gunakan kedua telapak tangan untuk menepuk turab, menepuk permukaan tanah. Marratan wahidah, sekali tepukan. Wa yamsahu bihima jami'a wajhihi. Kemudian digunakan untuk mengusap wajah.
wa jami'a kaffaihi, lalu seluruh pergelangan, seluruh telapak tangan sampai pergelangan. Selesai tayamum dilakukan. Kita lihat di footnote di sini. Sahaha Syekh menilai yang lebih tepat adalah anna tayammuma yakunu bi kulli ma tasa'ada 'alal ardi. Bahwa tayammum itu hanya atau boleh dilakukan dengan semua media yang ada di permukaan bumi. Baik tanah yang punya debu maupun yang tidak ada debu, kemudian pasir, bebatuan maupun yang lainnya. Karena Nabi SAW dohirnya beliau tayamum fi kulli mawdi'in adrakathu fihi shalah, di setiap tempat ketika beliau menjumpai waktu salat. Fa in daraba marrataini fala ba'sa, jika tayamum dengan 2 kali tepukan tidak masalah. Qala Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak menjumpai air, maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu, dengan media tayamum itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tata caranya adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis tadi sudah kita singgung, "U'titu khamsan, aku diberi oleh Allah 5 hal. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, di mana tidak ada seorang nabi pun yang diberikan hal itu sebelum aku." Kemudian beliau sebutkan, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut yang disematkan kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid, tempat untuk salat, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Ya. Dan ini keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, sekarang coba kita lihat catatan ini. Jadi setelah kita membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis mengenai tayamum, dan tadi kita tambahkan mengenai sababun nuzul ayat tentang tayamum, yaitu kisah kalungnya Aisyah yang hilang saat di perjalanan, yang hilang saat safar. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai media tayamum. Mengenai media tayamum. Apa media yang bisa dipakai untuk tayamum? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa media tayamum harus debu, harus tanah yang berdebu. Tanah berdebu ya seperti tanah di sekitar kita, sehingga ketika terkena air agak becek karena debu-debunya yang nempel di tanah itu. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hambali dan sebagian mazhab Syafi'iyah, harus berdebu. Kemudian ada yang berpendapat tidak harus tanah, yang penting pokoknya permukaan bumi, semua permukaan bumi, semua permukaan bumi, baik yang ada debunya maupun yang tidak ada debunya, baik berdebu maupun tidak berdebu, atau tidak berdebu. Semua bagian yang merupakan permukaan bumi bisa digunakan untuk tayamum. Pasir bisa, bebatuan bisa. Ya, misalnya bebatuan, kemudian pasir. Nah, ini bisa dipakai untuk tayamum. Anda tentu bisa membedakan antara tanah dan pasir. Pasir ketika kena air, maka air itu langsung bablas ke bawah. Tidak becek dulu.
Beda dengan tanah, ketika tanah itu kena air itu menggenang sebentar, baru setelah itu terserap. Karena ada pori-pori yang lebih lembut, disebabkan karena banyaknya debu di tanah itu. Oleh karena itu, yang boleh dipakai untuk media tayamum yang mana? Kalau dalam pendapat pertama harus debu, kalau pendapat yang kedua tidak harus debu. Boleh sesuatu yang berada di permukaan bumi walaupun dia tidak berdebu. Dan boleh juga tayamum dengan menggunakan tembok. Sehingga di sini juga menyatakan boleh menggunakan tembok jika tembok itu berasal dari unsur bumi. Tembok yang berasal dari unsur bumi, misalnya tembok batako yang kita kenal, itu adalah tembok yang berasal dari unsur bumi. Dan seterusnya. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua. Ini pendapat yang lebih kuat karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Dan makna sa'id, pendapat yang lebih tepat sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa ulama mazhab Malikiyah, sa'idun maknanya adalah wajhul ardi, permukaan tanah. Maka semua permukaan tanah bisa dipakai untuk tayamum. Udah? Selanjutnya di sini ada sedikit catatan ya, terkait media tayamum, terkait media sintetis. Untuk media sintetis seperti plastik dan seterusnya tidak bisa dipakai tayamum ya, seperti plastik ini tidak bisa untuk tayamum jika tidak berdebu. Kenapa? Karena dia bukan wajhul ardi, bukan permukaan tanah. Maka posisi media sintetis ini tidak memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai media tayamum. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih kepada anggota tayamum. Nah, disinilah saya ingin ngasih catatan sedikit ya tentang media sintetis yaitu plastik. Maka berdasarkan hal ini tidak bisa tayamum di pesawat. Tidak bisa tayamum di pesawat. Kenapa tidak bisa tayamum di pesawat? Dia pakai media apa di pesawat? Yaitu dinding-dinding pesawat, kursi-kursi pesawat. Tidak bisa. Itu media sintetis. Kalau ada debunya boleh, jika Anda yakin ada debunya. Tapi kalau nggak ada, sudah dibersihkan Pak, dilap-lapi, ya berarti Anda tidak punya kesempatan untuk menggunakannya sebagai media tayamum. Baik. Dan debu yang dimaksud adalah debu tanah. Sehingga mungkin Anda bisa bedakan ini. Debu, ada debu tanah, ada debu kain. Nah, yang bisa dipakai tayamum yang ini. Ini bisa digunakan untuk tayamum. Sedangkan debu kain tentu saja tidak. Oleh karena itu kalau misalnya di kain kita berdebu, terus kita usap-usap untuk tayamum, tidak bisa. Karena itu debu kain, bukan debu tanah. Selanjutnya kita beralih ke anggota tayamum. Anggota tayamum. Ada anggota wudhu, ada anggota tayamum. Anggota tayamum sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu ada 2. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Anggota tayamum ada 2. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua, tangan. Baik. Kalau wajah, ulama sepakat mengenai batasannya. Kalau tangan, di sini ada yang berpendapat
untuk tayamum anggotanya tangan adalah hanya telapak dan tidak sampai pergelangan, dan tidak, atau hanya telapak sampai pergelangan. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai siku. Tangan sampai siku. Sehingga kalau tayamum, ngusapnya sampai siku. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah bahwa mengenai tata cara tayamum itu ngusapnya sampai siku. Mereka semua sepakat bahwa anggota tayamum cuma dua, yaitu wajah dan tangan. Sementara apakah tangan itu sampai siku ataukah hanya sampai pergelangan, ulama berbeda pendapat. Berikutnya mengenai tata cara. Tayamum. Mengenai tata cara tayamum pernah disebutkan dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah berpesan, innama yakfika. Nah, di sini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bercerita, kuntu jalisan ma'abdillahi wa Abi Musa al-Ash'ari. Aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa al-Ash'ari. Abdullah yang dimaksud Ibnu Mas'ud. Aku pernah duduk bersama Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Faqala lahu Abu Musa. Lalu Abu Musa mengatakan, bertanya kepadanya, lau anna rajulan ajnaba walam yajidil ma'a syahron. Kalau ada orang yang junub tapi dia tidak menjumpai air selama 1 bulan. Amakana yatayammamu wa yusalli. Apakah dia boleh untuk tayamum dan salat? Fa kaifa tasna'una bihadhil ayah. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini, yaitu di surat Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalian tidak menjumpai air, maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Faqala Abdullah, lalu Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan, lau rukhisa lahum fi hadha la aushaku idza barada alaihimul ma. Kalau mereka diberi keringanan untuk hal ini, tentu mereka akan sakit apabila air itu dalam kondisi dingin. Ayata'ammamus sa'ida, sehingga mereka boleh tayamum dengan menggunakan permukaan bumi. Qultu wa innama karihtum hadza lidza. Apakah kalian membenci karena itu? Qala na'am. Faqala Abu Musa. Lalu Abu Musa mengatakan, alam tasma' qaula Ammar bin kepada Umar. Tidakkah kau pernah mendengar bagaimana kisah Ammar ketika berinteraksi dengan Umar? Kata Ammar, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Fa ajnabtu falam ajidil ma, kata Ammar, aku pun mengalami junub tapi aku tidak menjumpai air. Fatamarraqtu fis sa'id, lalu Ammar gulung-gulung di tanah. Sebagaimana binatang gulung-gulung di tanah. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama kana yakfika an tasna'a hakadza. Sebenarnya kamu tadi cukup melakukan seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam praktek. Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan dengan telapak tangannya ke tanah. Tsumma nafadhaha, kemudian ditiup karena ada kerikil-kerikil yang kecil. Tsumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi au dhahra shimalihi bikaffihi. Kemudian beliau mengusapkan punggung telapak tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan punggung telapak tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri. Tsumma masaha bihima wajhahu, kemudian setelah itu beliau mengusap wajah. Baik.
Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa mengenai tata cara tayamum di situ adalah menepuk permukaan bumi. Saya sebut permukaan tanah ya. Yang kedua mengusap anggota tayamum. Mengusap anggota tayamum. Bagaimana bentuk mengusap anggota tayamum? Ya, diusap di wajah dan telapak tangan atau anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan. Baik. Nah, wajah dan tangan ini boleh tidak urut. Boleh tidak urut jadi gimana? Karena boleh tidak urut, maka boleh wajah dulu baru telapak tangan, boleh tangan dulu baru wajah. Baik. Selanjutnya. Tsumma masaha bihima wajahahu. Kemudian beliau gunakan untuk mengusap wajah. Faqala Abdullah. Lalu Abdullah mengatakan, afalam tara Umar lam yakna bi qauli Ammar. Kamu tahu nggak kalau Umar itu nggak percaya dengan ucapan Ammar? Wa zada ya'la 'anil A'mash kuntu ma Abdillahi wa Abi Musa faqala Abu Musa alam tasma qaula Ammar li Umar. Diceritakan dalam redaksi yang lain, Abu Musa pernah mengatakan kepada kerumunan orang, tidakkah kalian mendengar ucapan Ammar kepada Umar? Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusku dan kamu, lalu aku mengalami junub, kemudian aku gulung-gulung di tanah. Fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendatangi Nabi SAW dan kami sampaikan hal itu. Faqala, lalu beliau bersabda, innama kana yakfika hakadha. Seharusnya kamu cukup melakukan seperti ini. Wa masaha wajahahu wa kaffaihi wahidatan. Beliau usap wajah dan telapak tangannya sekali. Jadi yang diusap wajah sekali. Enggak usah digosok-gosok. Biar rata, Pak. Kalau rata pakai bedak aja. Tayamum bukan untuk itu. Tangan juga seperti itu. Wallahu a'lam. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi mengusap anggota tayamum, wajah dan tangan, dan ini boleh tidak urut. Sudah? Mengenai batas tangan. Tayamum tidak ada yang mencuci, semuanya mengusap. Mengenai batas tangan, memang ulama beda pendapat. Batas tangan tayamum. Ada yang mengatakan sampai siku. Ini mazhab Syafi'iyah. Dan ada yang mengatakan cukup telapak tangan saja. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Dilihat dari zahir hadis Ammar yang tadi kita ceritakan. Wallahu alam. Selanjutnya, sebab tayamum. Sebab tayamum. Apa yang menyebabkan orang itu boleh tayamum? Ada dua sebab yang itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau di surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, wa in kuntum mardha, kalau kalian sedang sakit. Satu sebab pertama. Sakit apa? Pokoknya semua sakit yang menyebabkan gak bisa berwudu. Au ala safarin, atau sedang safar kemudian tidak menjumpai air. Maka ada dua sebab orang boleh tayamum. Pertama, karena sakit. Yang ini jika dilanjutkan untuk berwudu bisa berbahaya. Sakit sehingga tidak boleh kena air. Sebab yang kedua adalah tidak menemukan air, tidak menjumpai air. Maka selama masih bisa menjumpai air, pada asalnya tidak diperkenankan untuk tayamum. Sehingga di pesawat itu yang tepat gimana, Pak? Kalau bisa wudu dengan wudu yang sederhana itu yang terbaik.
Kita ajarkan bagi jamaah untuk wudhu dengan menggunakan air 1 mud, 1 cakupan 2 telapak tangan. Diambil, ditaruh di ember, dicoba. Oh ternyata cuman anggaplah 300 mili. Mungkin sekian ya. Sekian 300 mili. Nah, setelah itu dipakai untuk berwudu. Nabi SAW wudunya kurang lebih sekian. 300-an mili. Dipakai untuk berwudu. Dan itu cukup. Padahal badan beliau lebih, misalnya ya, lebih besar dibandingkan kita. Maka sebab tayamum adalah posisi di mana seseorang dibolehkan atau memiliki udzur untuk tayamum. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Kemudian di lanjutan pembahasan nanti kita akan berbicara tentang masalah hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Baru setelah itu nanti kita akan membahas tentang masalah haid. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita coba bacakan satu pertanyaan melalui chat. Silakan. Ini kita baca pertanyaan melalui chat di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Bertanya mengenai tayamum orang yang sakit, yang tengah dirawat di rumah sakit. Jika mampu berdiri dan berjalan ke kamar mandi, tetapi beresiko besar infusan akan macet. Tangan menjadi mudah cepat bengkak. Dan jika dibawa gerak-gerak, apakah wajib untuk berwudu menggunakan air? Bagaimana jika ingin bertayamum namun sulit menjangkau tembok? Bolehkah menepuk tangan kanan ke benda-benda di sekitar bed kasur rumah sakit? Kemudian bolehkah kita sholat wajib dengan posisi duduk atau tiduran di atas bed rumah sakit? Nah, dan bagaimana jika arahnya tidak menghadap kiblat? Baik, berkaitan dengan orang yang sedang sakit kemudian dia tayamum karena tidak bisa bolak-balik ke kamar mandi. Jika memang ke kamar mandi itu sangat memberatkan baginya dan repot baginya, maka dia tidak perlu ke kamar mandi, tapi silahkan bersuci di kamarnya. Terus apa yang harus dilakukan? Silahkan tayamum. Tapi saya nggak bisa jangkau tembok. Kalau nggak bisa jangkau tembok, maka ditayamumkan orang lain. Ditayamumkan orang lain boleh Pak? Boleh. Sehingga si A misalnya datang kemudian nepuk tembok, kemudian ditayamumkan wajah dan telapak tangannya, selesai. Kalau nggak ada yang bantu, tepuk sendiri sebisanya. Bisa jangkau itu nggak? Bisa. Baik, ada tepuk tembok itu yang bisa dijangkau. Asal syaratnya adalah temboknya berbahan unsur bumi, bukan bahan sintetis. Wallahu alam. Bolehkah kita sholat sambil duduk? Jawabannya boleh jika Anda punya uzur. Tapi kalau nggak punya uzur, batal. Nah, baik, ada yang resen kami persilahkan. Bagi Anda yang sedang, silahkan Bapak Muhammad Mahri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau anak naik kereta api Ustaz, di kereta api itu kan ada toilet dan itu memang keluar airnya. Kalau kita wudhu di situ bisa. Tapi anak lihat ya sebersih-bersihnya toiletnya kereta api itu ya tetap aja ada orang kencing, mungkin kita nggak tahu caranya apa ini, bagaimana dia nyiramnya bersih atau tidak, sehingga kita khawatir itu meninggalkan najis. Bolehkah saya menganggap bahwa ini saya tidak ada air, maka saya bertayamum di kereta api itu?
apakah itu dibenarkan Ustaz ya? Berarti Bapak Mohon tidak menggunakan toilet sama sekali selama di perjalanan. pakai kalau saya pas untuk Buang air. untuk buang air kencing saja. Kalau buang air kenapa make sementara tayamum tidak make, sementara wudhu tidak mau make? Itu karena saya khawatir kalau nyiprat itu di situ tempatnya kecil, terbatas, dan geraknya kita tidak seluas kalau di kamar mandi sendiri begitu. Ya, berarti saat Bapak buang air kecil kan kemungkinan juga akan terkena bagian itu. Karena tempatnya sama. Iya, iya. Hmm. Bisa Artinya jadi. alasan kenapa Bapak tidak mau wudhu seharusnya juga dipakai untuk alasan ketika mau buang air kecil. Jika merasa aman saat mau buang air kecil, berarti seharusnya merasa aman ketika wudhu. Nah, Iya. kecurigaan seperti itu tanpa dasar ini tidak perlu untuk dilakukan, bahkan bisa jadi itu jadi was-was setan. Sehingga jangan kalau tidak punya bukti kembali kepada hukum asal, ya tidak ada najis. Kecuali kalau Bapak melihat kok ini ada cairan berwarna seperti ini, nah itu berarti silakan nanti dibersihkan dulu, disemprot dulu, baru kemudian Bapak bisa gunakan kamar mandi tersebut untuk dimasuki. Oh, Dan alhamdulillah saya biasa wudhu di toilet kereta, bahkan di toilet pesawat tanpa meninggalkan bekas yang beresiko. Karena selesai wudhu untuk toilet pesawat saya keringkan sekitarnya. Dan saya hanya menggunakan air yang cukup sedikit. Kurang lebih hanya 300 mili. Jadi sangat tidak mengganggu persediaan maupun satu gelas. suasana yang ada di sekitar toilet pesawat. Nah, Kalau Ustaz, satu lagi Ustaz, kalau dinding kereta api itu kan bersih Ustaz, hampir boleh dibilang tidak berdebu. Lalu kita anggap bahwa dinding itu berdebu gitu. Boleh nggak Ustaz gitu? nah ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tidak ada debu dianggap berdebu ya tidak boleh. Ini nggak ada debunya, ya Anda tidak boleh menggunakan itu sebagai media tayamum. Anggap saja ada debunya, ya bukan anggap-anggapan kayak gitu. Sehingga kalau kita lihat tidak ada debunya, diusap juga nggak ada debunya, maka tidak bisa digunakan untuk media tayamum. Wallahu alam. Jadi ukurannya langsung kalau dipegang Berdebu, berarti ya. bisa dipakai. Ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ibu Fabiola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema bolehkah? Silahkan. Kemarin ini saya udah dengar kajiannya Pak Ustadz juga, saya agak lupa judulnya. Kira-kira berapa hari yang lalu mengenai kitab yang diturunkan selain kitab Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sesuatu yang turun yang bukan menjadi kitab. Jadi diturunkan lewat malaikat Jibril, terus disampaikan secara oral gitu, secara verbal. Apakah maksudnya selain kitab Al-Quran, yang lainnya itu diturunkan sudah tertulis gitu, Pak Ustadz? Baik. Mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah mengatakan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Di surat Al-Isra ayat 106. Al-Quran faraqnahu, kami pisahkan. Maksudnya kami turunkan secara terpisah, sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu 'alan nas, agar kau bacakan kepada umat manusia ala mukthin, selama rentang waktu tertentu, selama 20 tahun. Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat selama 23 tahun, 22 lebih sekian bulan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu berkali-kali turun. Sehingga sekian ayat turun. Maka cara Allah menurunkan Al-Quran adalah melalui verbal. Dan ada yang melalui mimpi beliau,
ada yang disematkan dalam hati, tiba-tiba beliau langsung hafal Quran tertentu, ya. Dan beberapa cara yang lain, yang itu semuanya adalah cara wahyu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kitab-kitab sebelumnya diturunkan oleh Allah utuh sebagai satu kitab. Taurat diturunkan utuh satu kitab, Injil juga utuh satu kitab. Diterima oleh sang Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Isa dan Nabi Musa. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam ketika menerima ajaran dalam Taurat maupun Injil itu tidak diberikan secara bertahap sebagaimana layaknya Al-Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, coba kita baca pertanyaan yang ada di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila seseorang menderita sakit, stroke mungkin maksudnya ini ya, tidak bisa bertayamum, apakah keluarganya yang harus mentayamumkan? Iya, jadi kalau beliau tidak bisa bergerak sama sekali, jika bisa diwudukan, wudukan. Jadi yang mewudukan orang lain. Kalau nggak bisa, tayamumkan. Maka si A misalnya karena yang nunggu menepuk di tembok, kemudian diusapkan ke muka dan tangan, sudah selanjutnya orang yang stroke ini bisa sholat. Sholatnya gimana Pak? Nggak bisa gerak sama sekali. Akalnya masih sehat nggak? Sehatnya, akal masih sehat. Baik, kalau begitu perintahkan beliau untuk sholat semampunya. Gerakan apapun, walaupun hanya cuma gerakan tangan kecil aja. Yang penting pokoknya masih sholat. Wallahu a'lam. Bismillah. Lanjutkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya, bila tayamum dengan bebatuan, teknisnya bagaimana Ustadz? Saudara muslim kita yang bermazhab Hanafi bertayamum dengan sebuah batu seukuran telur bebek yang dibungkus kantong plastik, lalu mereka berwudu dengan batu tersebut. Berwudu atau tayamum? Di sini teksnya berwudu. Berwudu. Kami lalu membantunya berwudu dengan air dalam baskom, sebab beliau sudah sangat uzur dan stroke di atas tempat tidur. Stroke di atas tempat tidur. Bagaimanakah yang paling afdol untuk keadaan pasien yang demikian Ustaz? Mohon nasihatnya. Jadi antara wudu sama tayamum ya. Iya. Apabila dia bertayamum dengan menggunakan batu, misalnya ada batu besar di sekitar kita, batu itu kan unsur bumi, kemudian diusap atau ditepuk, terus dipakai tayamum, silahkan, sah. Nah terus kalau nggak ada debunya gimana Pak? Nggak masalah, karena Anda menggunakan permukaan tanah. Tadi sudah kita sebutkan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan semua permukaan tanah bisa dipakai tayamum, sampai pasir bisa. Padahal pasir itu bukan debu. Ada yang mengatakan hanya yang berdebu saja, kalau tidak ada debunya nggak bisa. Sehingga kalau di laut atau di tepi pantai, dia harus agak ke darat sampai menjumpai tanah, lalu dia bisa tayamum. Wallahu a'lam. Dan boleh bawa batu misalnya, kemudian dipakai tayamum, silahkan. Atau bawa debu di atas pesawat atau di kendaraan terus dipakai tayamum juga bisa. Karena media ini bisa dibawa jika mau digunakan untuk tayamum. Di sebagian rumah sakit menyediakan papan tayamum. Ada juga yang menyediakan debu tayamum. Dan boleh dua-duanya, baik papan tayamum maupun debu tayamum. Wallahu a'lam. Kalau stroke dan sama sekali nggak bisa apa-apa, ya dibantu ketika bersuci. Dan beliau nanti diimami ketika sholat. Sehingga mungkin beliau ketika jadi makmum cuma ngikutin aja, ngikutin tanpa gerak. Ya cuman ketop nih. Ya, cuman matanya aja yang kadang meremelek. Tapi dia sholat dengan cara itu, ya sebisanya. Maka idealnya ada yang ngimamin dia ketika sholat. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Pak Ustaz.
Saat ini anak terkena banjir satu rumah dan tidak ada air bersih. Bolehkah anak wudhu pakai air banjir atau tayamum saja? Air banjir suci ya, walaupun warnanya coklat. Karena warna coklat di situ tidak menunjukkan kalau dia najis, sehingga Anda boleh berwudu dengan menggunakan air banjir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan solusi yang terbaik untuk kondisi saudara kita yang sedang kebanjiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan air banjir itu dan Anda bisa beraktivitas normal sebagaimana sebelumnya. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah berwudu dengan salju Ustadz? Kalau boleh, tata caranya apakah sama dengan tayamum? saya belum tahu, nggak ngerti tentang itu. Karena salju tentu saja tidak seperti air ya. Kecuali kalau dicairkan dulu, kemudian dipakai wudhu, bisa sebagaimana status air. Tapi kalau dengan menggunakan salju, diucapkan di muka, di tangan sampai siku, saya nggak tahu apakah itu boleh atau tidak. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, untuk kasus orang-orang yang mendaki gunung, apakah boleh bertayamum padahal membawa air minum tetapi jumlah air terbatas untuk bertahan atau kembali turun ke gunung dan tidak ada mata air ataupun aliran air yang ditemui di gunung yang didaki? Syukran Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika kondisinya demikian, maka Anda boleh tayamum. Pendaki gunung boleh tayamum, walaupun dia bawa air. Tapi bawa air ini kan untuk persediaan minuman, bukan untuk bersuci. Sehingga jika dia gunakan untuk bersuci, habis. Dan itu bisa beresiko mengancam keselamatan dirinya. Maka dia boleh untuk tidak menggunakannya sebagai alat bersuci, tapi dia tayamum. Air itu bisa dipakai untuk bekal dia ketika mendaki dan turun gunung, karena dia butuh untuk asupan minuman dengan air yang dia bawa. Wallahu alam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jika saat adzan zuhur kita tidak bisa langsung sholat, kemudian 1 jam kemudian kita haid, bagaimana hukum sholat zuhur Ustadz? Haruskah mengqadha? Jazakallah khair. Nah, ulama beda pendapat dalam masalah ini dan sudah pernah kita sajikan kajian ini di ANB Channel. Mungkin Anda bisa cari di YouTube di ANB Channel berkaitan dengan wanita yang menunda sholat keburu haid. Apakah harus qadha atau tidak? Ada 2 pendapat di situ. Ada yang mengatakan harus qadha dan ada yang mengatakan tidak harus qadha. Jika Anda memilih pendapat harus qadha, maka nanti setelah suci, Anda setelah bersuci, kemudian wudu, kemudian mandi, terus sholat mengqadha yang kemarin ditinggal. Kemudian baru setelah itu sholat normal. Wallahu alam. Berikutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Misal air itu kotor, untuk kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, apa boleh di skip atau tidak perlu sampai memaksa Ustadz? Di skip maksudnya? Dilewati Ustadz. Oh, ketika wudu. Iya, untuk bagian istiqo masukkan hidung itu. Baik, ini kembali kepada hukum berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Apakah itu wajib ataukah sunnah? Dan jumhur mengatakan sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalau Anda melihat airnya tidak bersih, airnya kurang steril dan seterusnya, dan Anda bahkan khawatir nanti ada kuman di situ, maka Anda boleh tidak berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sehingga cukup cuci tangan, kemudian cuci wajah, terus tangan sampai siku, usap kepala, cuci kaki. Sementara berkumur dan menghirup air ke dalam hidung Anda tidak lakukan. Atau Anda bisa lakukan dengan menggunakan air minum. Khusus untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Cuci tangan pakai air itu. Saat mau berkumur pakai air minum, menghirup air ke dalam hidung juga sama, pakai air minum. Nah, sisanya nanti boleh pakai air itu lagi. Jadi ada 2 jenis air yang bisa digunakan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini ada pertanyaan. Kalau kita salah memberikan zakat kepada mustahik, apakah harus diganti? Ada 2 pendapat ulama jika itu tidak sengaja. Ada yang mengatakan wajib ganti dan ada yang mengatakan tidak wajib ganti. Namun yang lebih meyakinkan, biar Anda yakin zakat Anda tidak ada yang meleset, sebaiknya Anda ganti.
Apakah harus mengqadha sholat sesuai waktunya? Misalnya qadha duhur di waktu duhur. Kalau statusnya seperti wanita haid tadi, maka tidak diqadha sesuai waktu, tapi begitu suci kemudian mandi langsung sholat yang kemarin ditinggal. Jadi kalau sucinya malam, kemarin sholat yang ditinggal duhur, dia sholat duhur, baru setelah itu sholat isya atau maghrib dan seterusnya. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Kami bekerja di travel umroh dan haji, seringkali terkendala tidak dapat tasrih raudhah. Bagaimana hukum jika travel beli tasrih raudhah ya Allah? Ya Ustaz. Nah ini yang saya nggak ngerti tentang aturan yang berlaku. Namun kami sarankan ada solusi yang lebih tepat, yaitu menggunakan aplikasi nusuk. Dengan aplikasi nusuk cukup mudah. Kemudian nanti ada waktu tersendiri khusus yang pakai aplikasi. Cukup tunjukkan aja barcode kalau sudah berhasil. Sudah, insya Allah bisa masuk. Nah yang beli tasrih ini saya tidak tahu itu masuk sogok atau tidak. Kembali ke aturan, ada nggak tasrih yang dijual? Kalau emang ada, ya berarti tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, semua tasrih itu gratis. Tasrih masuk raudhah itu gratis. Nah yang jual itu siapa? Oknum. Nah kalau kayak gitu berarti dia minta disogok. Nah boleh nggak nyogok dalam rangka untuk masuk ke raudhah? Saya sarankan sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Karena bukan syarat kesempurnaan ibadah seseorang harus berada di raudhah. Dan ulama beda pendapat, apakah ada anjuran untuk beribadah di raudhah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Disebut sebagai raudhah, ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan, karena suasana di situ sebagaimana raudhah, sebagaimana taman surga. Ada ibadah, ada baca Quran, ada sholat, ada pengajian. Oleh karena itu Nabi SAW juga menyebut tentang majelis ilmu juga raudhah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati majelis ilmu, maka mendekatlah. Melewati raudhah, mendekatlah. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan raudhah itu? Jawab Nabi SAW, hilaqud dzikri. Itu adalah halaqah ilmu. Apakah kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat ketika kajian? Dengan alasan ini raudhah? Jawabannya tidak. Sehingga kalau kajian gimana Pak? Anda datang, sholat tahiyatul masjid, terus duduk dengerin. Bukan berkali-kali sholat. Nah, demikian pula sungai Nil dan Efrat disebut oleh Nabi SAW nanti akan jadi sungai surga. Apakah kemudian dianjurkan memperbanyak sholat di sungai Nil dan di sungai Efrat? Tidak. Maka karena alasan ini sebagian ulama mengatakan nggak ada anjuran untuk secara khusus beribadah di raudhah. Maka tidak perlu dipaksakan untuk bisa mendapatkan itu. Meskipun kita menghargai pendapat yang mengatakan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di raudhah. Walaupun intinya kalaupun nggak bisa dapat raudhah, bagi para jamaah tidak perlu untuk bersedih. Karena Anda masih bisa untuk mendapatkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi, di semua bagian Masjid Nabawi. Tidak harus di raudhah, yang nilainya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di selain Masjid Nabawi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.